Nomor 8. Jika fungsi trigonometri Y sama dengan cos X, di mana X-nya dari 0 sampai 360, akan minimum dan maksimum pada X berapa derajat? Kita akan mencari minimum dan maksimum. Minimum itu kan yang terkecil, maksimum itu yang terbesar kan. Nah, kita cari dia maksimumnya di mana, minimumnya di mana. Nih, kalau kita lihat dari 0 sampai 360 di kolom cos, maksimumnya itu di 1, terus minimumnya negatif 1, ada lagi, ini ada 1 lagi, berarti maksimumnya di 0 derajat sama di 360. Itu maksimumnya di 0 derajat sama 360 derajat. Minimumnya tadi dia di negatif 1. Negatif 1 itu ada di 180 derajat. Oh, udah selesai, itu doang. Nomor 9. Y sama dengan 3 sin 4X, maka nilai minimumnya. Kalau mau lihat nilai minimum, lihat angka paling depan. Kalau ditanya minimum, berarti negatif ya, negatif 3. Kalau ditanya maksimum, berarti positif 3. Selesai. Nomor 10. Pernyataan trigonometri yang benar. Amplitudo Y1 sama dengan 1 per... Jadi ini kalian milih antara A, B, C, D, atau E. Nah, yang pertama Y1, amplitudo Y1 dulu. Cara nyari amplitudo itu adalah amplitudo Y1 itu sama dengan, berarti kalau Y1 tinggal dilihat angka depannya. Ini kan nggak ada angkanya ya. Kalau nggak ada angkanya berarti dia 1. Kalau amplitudo Y2 itu berarti dia 3. Angka di depannya ini 3, berarti amplitudonya 3. Dah. Periode itu rumusnya periode Y1 dulu 360 dibagi angka di depan X dibagi 3. 360 dibagi 3 itu hasilnya adalah 120. Periode Y2 itu sama dengan 360 dibagi, dia di depan angka X, huruf X nya kan nggak ada, berarti dibagi 1 aja, hasilnya 360. Nah, dari pernyataan A sampai E, mana yang benar? Amplitudo Y1 kan berarti 1, sama dengan 1/3 kali amplitudo Y2. Amplitudo Y2 nya 3, jadi 1/3 kali 3, 1, berarti ini benar. Ini benar. Terus yang B, amplitudo Y1 sama dengan amplitudo Y2. Salah, karena yang satunya 1, yang satunya 3. Amplitudo Y1 itu 1 sama dengan 3 kalinya amplitudo Y2. 3 itu juga salah. Periode Y1 sama dengan periode Y2. Salah. Periode Y1 itu 120 sama dengan 1/3 kali periode Y2. Nah, 360 bagi 3, 120. Ini juga benar. Berarti yang benar itu A sama E. Nomor 11. Dengan menggunakan penjumlahan rumus sin, nilai dari sin 105. Nah, sin 105 dia kan mintanya pakai penjumlahan, berarti kita pakai penjumlahan 60 ditambah 45, itu hasilnya 105.
masukin ke rumus sin A cos B. Sin 60 cos 45 ditambah cos A cos 60 sin 45. Sin 60 itu setengah akar 3 dikali cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 60 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2. Setengah kali setengah 1/4, akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Setengah kali setengah 1/4 akar 2, atau disederhanain jadi 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Nomor 12, cos 75. Cos 75 itu sama dengan cos, penjumlahan lagi, 45 ditambah 30. Rumusnya cos A cos B. Cos 45 cos 30 dikurang sin 45 sin 6 sin 30. Cos 45 setengah akar 2, cos 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 30 itu setengah, cos 30 setengah akar 3, sorry. Jadi ini 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Jadi hasilnya 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Bentuk sederhana dari sin 60 ditambah B. Berarti pakai rumus yang atas, sin A cos B. Sin 60 cos B ditambah cos A cos 60 sin B. Nah, sekarang cos 30 ditambah B sama dengan cos A cos B, cos 30 cos B dikurang sin A sin B, sin 30 sin B. Nah, yang atas ditambah sama yang bawah, sin 60 cos B ditambah cos 60 sin B ditambah cos 30 cos B dikurang sin 30 sin B. Sin 60 itu setengah akar 3 cos B ditambah cos 60 itu setengah sin B ditambah cos 30 itu setengah akar 3 cos B dikurang sin 30 itu setengah sin B. Nah, ini bisa kita coret plus setengah sin B min setengah sin B. Nah, berarti tinggal setengah akar 3 cos B tambah setengah akar 3 cos B. Setengah akar 3 tambah setengah akar 3, setengah tambah setengah kan 1, berarti akar 3 cos B. Nomor 14, sin 2x min 4y sama dengan sin 2x cos 4y dikurang cos 2x sin 4y. Nah, sin 2x tambah 4y sama dengan sin 2x cos 4y ditambah cos 2x sin 4y. Yang atas tambah sama yang bawah, sin 2x cos 4y dikurang cos 2x sin 4y ditambah
sin 2x cos 4y ditambah cos 2x sin 4y min cos 2x sin 4y, ini plus cos 2x sin 4y, habis sin 2x cos 4y ditambah sin 2x cos 4y, berarti kan dia ada 2 kali cos 2x sin 2x cos 4y. Selesai.